lagi nih. Udah Iya, lama nggak ngobrol-ngobrol. Ya betul, betul. teman-teman kita ini dulu yuk kenalan dulu mungkin dengan pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang trader yang sudah profesional banget, udah lama ya di pasar saham dan beliau juga selain seorang trader tentunya ibu rumah tangga yang ya yang kesibukannya sudah Ya, tahu lah ya mama ya tapi tetap masih bisa trading dan beliau juga salah satu penulis buku sudah buku ke-9 ya Cie sekarang ya. iya. Nah, udah 9. buku ke-9 yang paling baru nih ya. Jadi langsung Heeh. kita ajak kenalan langsung kepada Cie Linda, silakan buat teman-teman. Halo, malam teman-temannya Ben. Nama saya Linda ya, seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan sehari-harinya ya kayak ibu rumah tangga pada umumnya ya, masak, ya jemput anak sekolah kayak gitu. Tapi di sela-sela itu karena anaknya udah tambah gede, jadi punya banyak waktu luang buat mantau saham, terus nulis buku, eh, ya sharing sharing lah ya di sosial media sama kayak Ben. Terus saking demennya sama dunia ini, jadi eh, belajar analisa. Karena dulu-dulunya pastinya pernah kejeblos, jadinya belajar gitu ya. Belajar, terus akhirnya ambil sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal, Certified Financial Technician, jadi cewek pertama dan satu-satunya di Indonesia. Di luar negeri banyak, di Indonesia yang punya sertifikasi itu. Udah itu aja. Gila, ini keren banget ya. Satu kesempatan beruntung kita bisa ngobrol langsung belajar sama Celinda nih. Jadi beliau sudah gelar CFTI-nya itu adalah federasi yang internasional ya. Jadi Certified Mm-mm. Financial Technician-nya itu diakui dunia gitu. Dan juga beliau juga bergelar CSA ya, Certified Securities Iya, Analyst. Jadi betul. kok bisa gitu loh seorang Celinda yang saya kenal ya, aktif olahraga ya nggak. Kemudian aktif tradingnya, kuat investasinya, hebat dan jago lagi nulis bukunya. Kok bisa sih kecemplung di pasar saham nih Cie awalnya. Nanti kita sebelum jauh ya ngobrol-ngobrol tentang buku nih. Saya mau tahu dulu nih. Kok bisa ya Celinda ini awalnya kecemplung di pasar saham tuh tahun berapa Cie? Kok bisa gitu? Eh, mulai 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 kenal saham 2009. Waktu Oke. itu saya baru anak kedua umur 8 bulan, 9 bulan. Jadi masih punya bayi, masih Masih punya bayi oleh-oleh tuh. gitu. Oh, masih kalau kalau saya mau belajar ikut kelas kan kalau dulu nggak ada online gini jarang, bukan jarang, Betul nggak betul. ada ya. Pastinya kita ketemu gitu di satu tempat belajar. Nah, itu berat banget ninggalin anak bayi itu, ada rasa bersalah segala macam gitu ya, terus buat belajar. Kenapa bisa sampai di saham? Di ini dijorokin sama suami. Saham lo gitu. Iya, sebenarnya dia yang seneng dunia ini. Dia duluan apa dulu ya option lah apa-apa gitu ya. Terus tapi kan setelah masuk tahu tuh kayaknya nih nggak bisa cuman begitu doang, harus ada ilmunya. Bener. Nah, karena dia eh, tugas utamanya adalah bekerja dan itu harus belajar kan harus fokus ya. Jadinya Iya. disuruhlah kamu aja katanya gitu yang belajar gitu. Iya iya Jadilah masuk iya. saham. Panjang lah Awal ceritanya gitu. cerita singkatnya intinya kecemplung tiba-tiba ya. Didorokin bahasanya gitu ya. Nah, awalnya itu kan kalau nggak salah 2009 berarti after crisis ya, after Ya. crisis supreme mortgage ya waktu itu. Itu Mm-mm. waktu itu apakah kasusnya sama, Ceh? Kayak orang-orang yang masuk di era-era Ya, Covid, oh pokoknya beli apa cuan ya. gitu. Oh, Pokoknya sama. gampang Oh, banget gitu. sama. Berasa, ih enak ya, gampang Gampang. dapat duit. Iya, kita kita nggak ngerti apa-apa beli, kalaupun nyangkut gitu ya. Bentar lagi juga cuan gitu. Bener, memang bener gitu. Dulu saham favorit saya tuh Astra.
asli ya. Jadi kayaknya Asli. dulu kan satu lot itu 500 lembar, harganya 30 dari 30.000 sampai 80.000 tuh waktu Gila. itu. Jadi kayaknya gampang banget. 30.000 sorry, 60.000, 60 ribuan segituan deh. Lupa ada pokoknya enak banget dapet cuan. Nah, Iya, iya. kan kita sama-sama kalau udah di market kan sama-sama tahu ya kalau market lagi enak-enak itu bentar lagi pasti ngeng gitu ya. Ya betul, Nah betul. itu begitu pas merah palanya pusing. Duitnya udah all in, terus marketnya merah. Bingung. Gue mesti gimana ya gitu. Masa semua yang duit kita punya, masa kita cemplungin ke saham kan enggak kan gitu. Iya betul. Tapi tapi ya nggak bisa diapa-apain juga jadi kepalanya panas. Nah, tiap hari berenang waktu itu olahraganya berenang. Jadi tiap Oke. hari berenang karena kepalanya bener-bener panas gitu. Kalau buka market lihat dulu BB ya masih ada BlackBerry merah Iya. udah tutup nggak usah lihat berenang lagi gitu. Besok merah tutup lagi gitu. Iya, ya ngomong-ngomong kalau trading di zaman 2009 itu online trading sudah ada belum, Cek? Atau Baru memang masih zaman baru. telepon gitu? Oh Oh, baru enggak. online trading ya? Baru online trading. Jadi sekuritasnya waktu itu yang baru mulai-mulai online trading belum belum banyak kayak sekarang gitu ya. Gitu. Hmm. Baru mulai. Ya sama lah kayak angkatan eh, tahun 2020 angkatan corona itu. Bahagia habis itu kaget kenyataan kayak gini ternyata. Iya, iya, iya. Ini nih cocok nih. Jadi penyakit-penyakitnya anak-anak zaman kolonial sih yang baru join saham waktu fase-fasenya COVID, beli apa aja cuan pokoknya. Beli apa Iya, aja pokoknya jadi duit. iya. Nah, sekarang mulai puyeng nih. Baru mulai, Cek. Buku-buku kayaknya mulai dibaca lagi nih. Sekarang sih enak ya. Mau ada IG Live, ada Oh iya, YouTube, benar. ada TikTok, ada grup bertebaran di mana-mana. Tinggal nyari aja yang benar dan yang sesuai gitu ya. Kalau dulu mah nggak ada. Jadi ya sedih-sedih sendiri, pusing-pusing sendiri, kira-kira gitu. Dulu grup adanya Benjol sendiri. Yahoo, iya, Yahoo Messenger. Terus Oh, dulu kan ibu-ibu yang ibu-ibu yang trading itu kan jarang banget. Jadi iya betul. mau mau curhat sebagai ibu-ibu gitu yang lagi nyangkut, apalagi kena suspend gitu sahamnya kan nggak punya temen, stres gitu. Jadinya nulis buku, Iya bener banget. curhatnya di buku. Oh, itu jadi mulai nulis buku kapan sih? Tahun berapa tuh? Mulai nulis buku pertama. Eh Buku pertama. sebenarnya buku pertama kan ini nih catatan harian Mama Trader, tapi ini udah habis bukunya. Jadi sebenarnya ini Udah di stop. catatan harian saya. Waktu baru pertama trading kagak punya temen yang bisa curhat, jadi Oh, nulis curhatin. itu tahun berapa, Gitu. Cek? Tahun berapa ininya? Pertama kali Eh, terbit. terbitnya 2015, tapi itu diary-nya ya di antara Dari awal. 2010 sampai ya dari 2010 sampai ya 2015 itu. Dipilih-pilih lah yang Iya, iya. kira-kira ya bisa jadi manfaat lah gitu. Jangan mengulangi kebodohan saya maksudnya gitu. Iya, iya, ini keren banget ya. Awal-awal waktu saya belajar saham 2019 tuh saya beliin semua buku. Jadi pertama yang kalau nggak salah saya beli bukunya Celinda tuh yang Fibonacci sama apa ya? Ada satu lagi kalau nggak salah Oh, yang ini ya. ini ya, Yang kuning. Ya, yang Fibonacci itu. Ya, yang itu saya punya tuh. Saya bawa nggak ya bukunya ya? ini udah Saya habis. Dua-duanya udah habis juga. dulu waktu pertama kali saya bukunya di rumah. Waktu pertama kali saya beli buku semuanya pokoknya saya lihat ada Lindalinya saya beli pokoknya. Pokoknya ada nama Cilinda saya beli deh pokoknya. Itu ada satu paket. Jadi Iya, bukunya Ellen May satu paket tuh saya beli semuanya. Bukunya Celinda pokoknya ya. Linda kan kita nggak kenal siapa-siapa saya beli semuanya. Itu 2019 jadi saya koleksi bukunya Celinda banyak banget di rumah. Yang pertama kali kan Thank you, kayak thank you. buku-buku yang bahas Vibo kan nggak ada ya. Buku yang technical analis kan Ya, ada yang ini yang Edian Toong gitu. ya Kemudian yang betul. candlestick Buku ada. wajib tuh. Tapi yang Ya. Vibo nggak ada gitu loh. Yang waktu itu saya pikir-pikir ini buku Vibo cuma satu ini doang. Akhirnya saya lihat oh ini yang bikin Linda Lee. Saya beli-beli semua satu set semua.
ya, betul, betul. Siapa ya Habis kan teman-teman nih? Ada yang itu, komen dong. ya, Ada yang punya bukunya Celinda nggak? ah, Nah, ada yang punya iya, bukunya Celinda habis, nggak? Apapun seriesnya. ah, ini Yang ini yang, punya ini nggak? udah nggak ada. Ya ini yang Yang, lama nih, yang ya cetakan pertama ini ya. yang lama. Nah, ini yang baru. Ah, Nah, iya nih ini cara yang asik, baru. cara Ibo ya, ya benar. Ya, ini udah ditambahin, maksudnya varian Fibonacci udah ditambahin, terus aplikasinya ke chart pattern gitu. Jadi kalau di sini kan belum ya gitu. Ini sebenarnya Hmm. nulis buku ini tuh gini karena benar kata kamu, buku yang bahasa Indonesia yang Fibonacci itu eh, nggak ada. Saya Bener, kepengen nulis buku seperti yang saya mau kalau saya jadi pembaca buku. Nggak mau terlalu panjang, tapi langsung sistematis dan uh, applicable gitu. Jadi saya nulis bukunya ya kayak gitu, bener. seperti yang saya mau kalau saya mau buka buku itu tuh, saya mau diajarin kayak gitu-gitu gitu. Nah, kira-kira gitu. Dan ini sebenarnya warisan buat anak saya kalau misalnya nanti anak saya udah gede pengen belajar Fibonacci kira-kira ini dah lu baca ini dah kira-kira gitu. Ih, keren banget loh. Nih gue sampai merinding Hah? kayak ih, keren banget ya. Jadi ini ada yang bilang OTW beli. Nah tuh, jangan lupa ya, bukunya ada di Gramedia, Gramedia terdekat pokoknya ya. Ada di Pokoknya toko beli yang hijau, toko oren. Toko ada hijau, toko toko hijau, oren. toko oranye, pokoknya ada semuanya yang nggak usah Ya, capek-capek lagi itu ada. Jadi dan hmm. hari ini kita nanti bakal ngobrol-ngobrol juga nih buku terbarunya dari Celinda nanti ya. Kita Siap, masih siap, saya siap. masih penasaran banyak nih cerita-ceritanya dari Celinda. Ada yang nanya nih dari Linda Devita. Wah, namanya sama-sama Linda nih. Kasih tips Oh, investasi dong biar kagak boncos mau serok justru kita yang boncos karena rugi. Nah, nih menarik ya topiknya ini. Karena tadi Celinda di awal ada singgung, Cel. Pertama-tama kita euforia karena marketnya enak, mungkin awal-awal Covid gitu ya, sama kayak begitu Cece masuk di awal-awal 2019. Habis itu ya, jadinya boncos karena gini, mungkin nggak punya trading plan, mungkin nggak ya, ngerti juga analisa, baik ya. fundamental, teknikal, bingung. Terus belajarnya bingung mau kemana. Kalau sekarang mungkin sudah banyak, tapi kalau waktu itu bingung, mungkin boleh dong kasih sedikit tips nih, Ce, buat yang teman-teman mungkin lagi sekarang lagi stres-stresnya kayaknya marketnya sepi lah, marketnya agak volatile lah. Itu gimana sih mengatasi ketika kita punya mental block boncos nih? Saya jadi capek. Oke, pertama saya juga pernah rugi. Pernah rugi. Di buku yang ini cerita ya. Ini dari sisi ibu-ibu ya. Ini di buku ini saya cerita uh, three uh, 3 months of cloudy days. Jadi 3 bulan itu kayaknya mendung terus. Ya kan kita kalau sekarang paham ngelihat siklus market turun ya memang sekitar segituan. Jadi kalau yang namanya boncos, uh, saya rasa semua pasti pernah boncos. Sama seperti ketika kita belajar naik sepeda, pastilah satu kali mesti ada kejungkel jatuh. Tapi dari jatuh itu kan kita belajar gue mesti gimana nih. Nah Gila. kalau kalau menurut saya trading itu udah 3, buy, sell, sama wait. Nah kalau misalnya marketnya nggak jelas, bersabarlah untuk menunggu. Karena kita nggak bisa eh, setiap hari buka posisi, tutup posisi. Harapan kita begitu. Kita pengennya begitu. Tapi kalau market nggak kasih peluang, nggak usah dipaksa. Karena ketika kita maksa, malah akhirnya nggak bisa, itu yang bikin boncos satu gitu. Jadi sabar aja gitu ya. Ini nih saya ngomong ngomong sebenarnya sama diri saya kalau dulu dulu tuh ada yang nasehatin saya begini nih kira-kira eh, udah kalau market lagi merah udah either satu belajar ketika market merah kita market di Indonesia kan nggak bisa nge-short artinya Betul. kita cuma bisa beli di bawah dan jual di harga yang lebih tinggi gitu berarti apa ya tunggu aja sampai dikasih pintu sama market di saat nunggu ya bisa bisa lakukan kegiatan yang kemarin tertunda atau mau olahraga intinya kalau nggak ada kesempatan jangan pencet-pencet nanti malah boncos gitu. Jangan sengaja pencet-pencet nanti boncos atau belajar ya baca buku atau
lihat YouTube atau ikut siapa yang udah naksir lah, belajarlah kira-kira begitu. Itu sih. Terus kalau misalnya ya udah apa? Udah eh, keburu rugi. Ya, kalau gitu di-review sama diri sendiri. Salahnya di mana? Jadi jangan gini, jangan selalu nyalahin orang lain. Ah, itu sih kasih rekomendasi. Ya kan situ yang ngikutin, kan kita yang Bener. ngikutin. Ya berarti kan kita yang salah. Orang jual rekomendasi dengan segala macam apa tujuannya atau orang apalah pom-pom. Orang punya banyak sekali tujuan terselubung yang kita nggak tahu. Kita nggak bisa apa sih, kita nggak bisa ngatur hal yang di luar kendali kita. Ya udah jangan diatur, nanti lo stres. Mendingan lo atur apa yang lo bisa atur, yaitu pikiran lo, duit lo, sama ya mental gitu sih. Itu jadi ya supaya nggak boncos, kira-kira ya begitu ya untuk pemula. Tahanlah kalau emang lagi kayak sekarang nih market lagi galau. Iya Udah, bener. eh kan lagi sideways, IHSG juga lagi begitu kan, lagi nunggu minggu depan kan. Jadi ya Iya betul. ya udah, nggak usah dipaksa. Apalagi ilmunya belum cukup, lu malah ya boncos. Jadi itu Bener. boncos. Situ Saya ingat jadi sih. kata-kata banyak trader ya, Cek ya. Tidak trading Ya, itu salah satu trading plan loh. betul, Tidak betul open position itu sekali. adalah salah satu Iya, trading plan. iya. Sabar kan, memang belum dikasih. Market itu guru yang baik. Market itu guru yang baik. Ya kita harus belajar untuk mengerti kalau dia memang belum kasih pintu, ya tungguin aja gitu. Jadi trader sabar disayang market gitu. Nah, itu dia. Ini sebelum kita lanjut ya, saya kan mau bagi-bagi hadiah juga nih buat teman-teman Sip. nih. Buat kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi jangan lupa teman-teman screenshot aja lah kita pada malam hari ini ya. Nanti di tag jangan lupa. Buat teman-teman yang belum follow juga silakan. Yang belum follow saya di Ben Surya dan belum follow Celinda wajib follow ya. Linda Li Vibo Princess. Nah, jangan yang lain ya. Jadi jangan lupa di follow IG-nya Ben Swiria dan Linda Lee Vibo Princess dan juga nanti di tag ya di story teman-teman untuk dapat dan menangkan GoPay. Nanti kita akan pilih 3 pemenang. Jangan lupa juga nanti mention IDX Jambi ya. Ini persembahan support IG Live-nya juga dari IDX Jambi nih. Cakep. Jadi ada pertanyaan nih, Ya, menarik banget. Cece tadi sudah banyak ngobrol tentang sabar, sabar, dan sabar. Ini ada pertanyaan yang cukup menurut saya benar juga. Celinda kan sibuk ya dulu ya sebagai ibu rumah tangga, mana ngurus anak. Selain ada namanya portfolio manajemen, money management, gimana tuh time managementnya seorang Linda Lee waktu itu bisa ya. membagi? Saya mau trading, bentar lagi anak oe-oe misalnya, bentar lagi mau sibuk urus rumah. Gimana nih buat yang teman-teman yang sibuk, entah ibu rumah tangga atau yang kerja, gimana sih tips investasi atau trading sahamnya ya? Kayak gitu. Eh, set priority sampai sekarang. Jadi itu kuncinya. Kita kan waktu hidup kita kan beda-beda ya. Ya kalau cowok sih ya sama aja ya. Kalau cowok mah dari muda sampai tua ya lu kerja lah cari duit kan kira-kira gitu. Tapi kalau ibu rumah tangga kan anaknya dari kecil tambah gede. Kayak sekarang anak saya udah kuliah, satu lagi udah ini lagi pergi dua-duanya. Jadi waktu luangnya banyak. Tapi prioritas hidup itu berubah. Mungkin yang eh, saya bicara saya ya set priority. Jadi waktu anak saya masih bayi, tentu prioritasnya dia. Lah iya Betul. dong, masa saya trading terus anaknya gak dikasih makan? Kan nggak mungkin, karena dia belum mandiri kan. Kalau sekarang, ya saya bisa trading. Anak saya udah bisa makan sendiri ya, paling disiapin makannya. Set priority. Jadi kalau misalnya lagi kerja, contohnya lagi kamu teman-teman yang lagi bekerja, tentu prioritasnya adalah pekerjaan. Karena kalau kerjaan nggak beres, nanti kamu dipecat, nggak punya duit, mau investasi pakai apa? Ya kan butuh duit Bener gitu kan. lagi. Jadi urutannya gitu. Jadi set priority. Terus gimana caranya udah set priority? Ya, time management. Kalau misalnya kayaknya kehabisan waktu, saya punya tips. Kita perpanjang waktu hidup, waktu aktivitas kita dengan bangun lebih pagi. Jadi Tuh. kayaknya kurang, ya udah kalau gitu kita colong waktunya di pagi. Karena kalau waktunya di ujung hari, pasti udah capek gitu.
Saya sih dulu gitu, gimana caranya nulis buku? Mana anak, mana gini. Nulis bukunya pagi buta. Betul, nulis bukunya pagi buta. Gimana caranya? Kok ibu-ibu bisa belajar CFTI? Belajarnya pagi buta dan dimanapun ada kesempatan waktu secuil, bahkan lagi nyetir pun, lampu merah kan, 2 menit, oke kita baca buku. Atau kita hafal, kayak gitu. Jadi curi-curi waktu lah, set priority. Itu sih kalau tipsnya saya, kayak gitu. Oke, ini mantep banget ya. Jadi sebenarnya cuman berbicara tentang priority aja ya, mana yang penting dan mendesak, atau tidak penting tapi mendesak, atau mendesak tapi tidak penting, Ya, ya gitu-gitulah ya kurang lebih ya. iya, 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 Dan betul, ini kayak gitu. ada pertanyaan, Cek. Ada salah satu buku yang saya baca juga dari Cece, kayak ada yang bilang cowok itu bagusnya investasi ya, kalau cewek tuh Oh, as a trader, bener nggak? Yang buku itu tuh saya baca tuh. ya, 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 ada, Nah, ada. Eh, gimana untuk tipsnya katanya kalau kita mau, nah itu tuh saya baca itu. Jadi apakah benar cewek itu kodratnya lebih suka yang agresif ya, lebih suka tradingan, atau yang cowoknya lebih defensif bermain di fundamental? Apakah kita bisa combine? Jadi antara kalau mau belajar nih buat pemula atau teman-teman yang tadi masih bingung belajarnya, bagus tuh belajar trading dulu atau belajar invest dulu sih di saham gitu. Kalau saya belajar dari pengalaman saya nih, ya, kalau saya boleh bilang, belajar investasi dulu. Ya, kalau saya kan dulu emang dasarnya otak dagang ya, dari kecil emang otaknya dagang gitu. Masuknya ke trading dulu. Tapi kalau saya boleh, kalau saya nih, saya ngajarin anak saya sekarang, lo jangan jangan ngikutin mak lo nih, lo mulainya investasi dulu. Bener loh. Ini kalau ngomong investasi ya, ini langsungnya ya ngomong investasi ya. Jadi waktu itu anak saya ulang tahun 17. Saya bilang gini, oke, 17 kamu udah bisa punya KTP, udah bisa buka akun sekuritas. Jadi buka dan mulai melakukan investasi sendiri. Jadi bukan mama lagi yang masukin. Kamu harus atur uang kamu, sisihkan, masukin ke RDI, beliin tuh saham. Mama nggak mau tahu, pokoknya lu setiap bulan harus beli itu, dan dia beli. Dan sahamnya itu saham yang, ya tadi pagi ada ya di IG feed saya tuh, saham-saham yang disebutin kan sebenarnya mah cuman bercandaan ya, supaya nggak bosen ya, lihat market udah bosen, kita bosen juga kan, ntar cepet tua gitu ya, kita Bener. ya yang lucu-lucu sedikit gitu. Nah, sahamnya ada di situ. Saya si emaknya nih yang trading, waktu itu trading trading. Kalau anak saya diem aja, returnnya returnnya gedean dia, yang diem aja, dividennya pasti gedean dia gitu. Jadi kalau saya boleh bilang, mulai mana? Belajar investasi dulu. Tapi pilihan sahamnya jangan salah. Satu. Kedua, sabar. Udah deh, yang mana-mana itu emang harus sabar. Kok yang ini dalam 5 bulan 300%? Ya, makanya kita penting yang namanya ini, trading psychology. Bukan Betul. cuman analisa yang penting, tapi ini hatinya harus penting, harus kita jaga. Ketika lo bisa analisa, tapi mentalnya nggak dijaga, uh, FOMO, berasa gerusu, panik gitu. Waduh, gimana ya? Apa ikut ya dia jual, apa gue ikut jual ya? Ya, ya akhirnya ya nggak maksimal juga gitu sih. Jadi kalau saya boleh bilang nih, belajarlah investasi dulu. Sambil belajar investasi, belajarlah analisa teknikal. Karena kalau trading kan harus pakai analisa teknikal ya, Ben ya. Betul, betul. Gitu. Tapi ini bener banget loh. Setelah saya pikir-pikir ya, kebanyakan dari kita mungkin 9 dari 10 orang tuh kalau masuk ke saham tuh pasti trading dulu. Karena Pasti. biasanya yang dilihat tuh cuan-cuan dulu. Ah, saya pokoknya mau Ya. happy cuan aja lah. Ah, saya males investasi katanya. Naiknya naiknya cuma 1%, 1 bulan Iya, lagi nunggunya kan. sama. Ya, otak gue juga dulu begitu. Karena kan kalau kalau apalagi ya dulu, broker. Jadi saya tuh masuknya bukan di saham dulu, tapi di forex dulu. Brokernya bilang gini, kalau mau kaya gampang, dunia ini mah tinggal pencet-pencet doang, ntar juga dapat duit. Jadi siapa yang nggak mau kan? Bener. Apalagi
masih punya anak bayi, kebutuhannya kita nggak tahu berapa banyak. Siapa yang nggak mau? Langsung ikut. Ya udah ditebak ceritanya, langsung hilang semuanya. Set ending. Ya sad ending. Nggak ada tuh pencet-pencet lo langsung kaya. Ya kalau ada yang kayak gitu, mau udah banyak dong orang kaya, bener nggak? Tapi yang ada apa? Bener. Banyak orang yang nyangkut. Nah berarti apa? Ya itu banyak sekali broker-broker yang tidak bertanggung jawab juga sih ngajaknya. Tapi ya salahnya gue juga. Kenapa gue mau ikut? Berarti kan gue yang bodoh dan greedy. Bener. Bener nggak? Ya, duit belajar ya. Kalau kita biasanya kata orang tua kalau nggak ditipu-tipu dulu nggak pintar-pintar kita. Kata di kode nggak pintar. Aduh. Tapi lumayan loh kalau duit ditipunya dibeliin BCA mah buset, tuh berapa udah Bisa dapat rukonya lah. iya, wah udah tiong-tiong lah kira-kira gitu. Oke, ini menarik banget ya. Makin kita ngobrol, begitu asiknya. Saya cuma biasa baca kata-katanya Celinda itu dari tulisan buku ya. Tapi kalau sudah ngobrol gini, ilmunya beda banget nih. Ilmunya lebih wow gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, buat yang belum punya bukunya Celinda itu satu set ya. Tadi saya rasa semua itu sudah mulai dari rangkaian ya. Mulai bukan Ya, cuma maksudnya saya pertama kali tahu buku itu kan dari Vibo-nya dulu. Tapi ternyata setelah saya ya, lihat semua ya, satu set itu rangkaian mulai dari kita ya. gimana banyak yang nanya tadi bagus nggak kita value investing bagus nggak sebenarnya kita taruh Ah, uang kita di mana itu semuanya komplit ya di satu setnya buku Celinda itu oh, berbagai macam pertanyaan Anda tuh ada nih mungkin boleh di share sedikit deh beberapa koleksi oh, bukunya ya. buat teman-teman nih banyak yang nanya. Jadi kalau tentang value investing teman-teman eh, mungkin bisa bertanya dengan senior yang lebih mendalami itu di bidang fundamental. Kalau saya di bidang analisa teknikal kan ya, jadi kan setelah mendapatkan Certified Financial Technician itu ujiannya kan susah banget. Ya Betul. buat otak emak-emak, buat otak perempuan ya, apalagi otak emak-emak ujiannya pakai bahasa Inggris itu susah banget gitu. Lalu saya mikir, itu dapat gelar itu susah. Kalau teman-teman harus belajar dulu kayak saya, ya kapan tradingnya, bener nggak? Gitu. Nah, Iya jadi betul lagi. saya nulis buku. Saya pikir kira-kira ya untuk Pak teman-teman waktu itu saya nulis ini karena banyak teman-teman saya yang ibu-ibu itu baru mulai tertarik gitu ikut terjun terus nanya-nanya. Jadi saya mikir kalau mereka yang baru bisa lah survive gitu kira-kira gimana. Jadi saya nulis buku yang ini cara asik baca grafik. Jadi itu kayak pondasinya gitu. Nah, habis itu lanjutin buku yang ini nih. Nah, habis itu baru nih yang paling terakhir nih, jeder, baru keluarin yang ini. Yang Vibo. Nah, tiga iya yang Fibonacci karena kalau kalau teman-teman pemula baca Fibonacci dulu nanti palanya puyeng, mesti pakai minyak angin kayak saya. Bener loh waktu belajar Fibonacci itu berapa botol minyak angin tuh. Karena bingung kita nggak bisa nanya kan. Jadi kalau baru pertama ya udah satu set ini nih tiga. Nah terus ini yang psikologi. Jadi ya apa sih yang dihadapin psikologinya trader kayak gitu ada di sini dan yang terbaru ini nih anak muda melek Nah, investasi. Jadi untuk anak muda yang misalnya masih kuliah, yang kaum rebahan, rebahan aja pengen cuan, bisa nggak? Bisa asal punya duit. Ya dong, harus punya duit. Kalau enggak, siapa yang disuruh kerja? Kan kita suruh duitnya kerja di saat kita rebahan. Gitu kan ya. Jadi betul. punya duit, caranya punya duit dari mana? Kan masih ada uang jajan. Satu, dari orang tua. Kedua, mana tahu yang anak muda zaman sekarang pinter-pinter udah pada jualan online, Oh duitnya iya daripada betul. buat foya-foya, ya nggak jelas buat beli boba setiap hari, nimbun gula di badan nanti jadi sakit, mendingan duitnya disimpan dibeliin saham. Asal sahamnya yang bener gitu. Nah, ini di sini banyak pertanyaan lah. Ini sebenarnya buku dari kuesioner ke anak-anak muda. Jadi emang bener pertanyaannya anak-anak muda tuh saya jawabin lah kira-kira begitu. Ini uh, simpelnya lah kira-kira ngatur duitnya, terus persepsi kalau mau belanja apa sih yang mesti lu pertimbangin kira-kira kayak gitu. Itu sekilas Iya. yang masih ada ini 5, yang lain udah habis. Komplit Tuh. nih komplit ya. Buat yang nanya di mana aja belinya?
follow IG-nya Celinda, ada Ya, linknya di sana ya. Teman-teman bisa klik betul. linknya di toko hijau, Sip. toko oranye semuanya ada di situ ya. Jadi teman-teman Iya. bisa, I think gini, ya buku berapa sih? Ya. Paling berapa ratus ribu ya kalau kita beli. Tapi kalau kita sekali CL kan bisa jutaan. Masa nggak mau sih cuman Iya. ilmu? Maksudnya ilmu itu didapat Celinda dengan dia harus rugi dulu puluhan juta bahkan ratusan, belum lagi dia ikut belajar certified-nya itu mahal banget. Dan kita udah bisa beli ilmunya murah banget gitu loh. Maksud saya begitu worth it-nya yang ditulis Celinda di dalam bukunya itu memang berdasarkan pengalamannya beliau gitu Pengalaman. ya. Pengalamannya beliau itu yang mahal, pengalaman waktu rugi-ruginya, Ya. waktu gimana belajar benjol-benjolnya. Jadi bagi saya ya, sebenarnya saya paling malas baca buku, Ci. Tapi kalau beli buku saya suka, tapi bacanya malas. Saya nggak tahu ya teman-teman di sini apa sama kayak saya, tapi jujur saya paksain. Jadi saya maksudnya waktu belajar, waktu misalnya tadi sempat-sempetin lah ya waktunya misalnya untuk belajar, I think kayak gitu. Dan ke pertanyaan tadi buat teman-teman, investasi dulu atau trading dulu tuh make sense banget ya dari Celinda. Mungkin bisa tergambar dari kenapa nih alasan Celinda nih buat teman-teman mungkin yang nonton banyak anak muda. Kenapa nih? Kenapa harus investasi dulu sih anak muda ini? Harus melek investasi. Apa sih yang diinvestasi? Apa investasinya belajar dulu atau investasinya langsung ke saham atau boleh lewat reksadana dulu atau gimana nih? Mungkin boleh di-share Ya. sama Celinda. Kalau kenapa harus investasi? Gini, satu, kita kita itu tahu ada yang namanya inflasi. Bener ya? Inflasi. Zaman saya kuliah, burger McD itu goceng tuh gede. Sekarang goceng apaan? Kayaknya cuman, ya sedih banget deh gitu. Itu inflasi, satu. Terus, ya bensin, ya teman-teman pasti udah ngalamin sendiri yang namanya inflasi. Kedua, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin sekarang kamu yang anak-anak muda, kamu masih punya papa mama yang ngebiayain kamu. Tapi pernah nggak kamu mikir, satu saat mungkin papa atau mama kamu bisa sakit, terus nggak bisa lagi bekerja. Sedangkan kamu masih muda dan masa depan kamu masih panjang, kamu butuh duit dong. Yang namanya hidup butuh duit untuk sekolah, untuk membangun masa depan, untuk mempersiapkan ke depan-depannya. Kan nggak bisa mengandalkan orang tua terus. Itu butuh investasi sebagai tabungan di masa depan gitu. Apapun kebutuhan kamu, itu kenapa investasi. Ketiga, kalau kita bikin timeline hidup ya, ini lahir, ini finishnya hidup kita. Kalau umur saya tuh udah tinggal di sini nih. Nah, kalau anak muda masih panjang. Di saat kamu salah, misalnya harus cut loss dalam investasi, kamu punya waktu itu panjang banget untuk bisa mencari lagi yang hilang, untuk bisa kerja lagi, untuk bisa bangkit lagi. Lah kalau saya waktunya tinggal sedikit lagi ke garis finish. Saya tuh udah tinggal di tengah-tengah, udah sedikit lagi nyampe di tengah gitu ya, gitu. Nah, kalau kamu masih panjang, jadi kamu punya banyak waktu untuk bisa mulai. Investasi itu kayak kayak nanam bibit, kayak nyebar benih di tanah. Benihnya kamu makin banyak yang kamu sebar, makin banyak yang kamu tuai. Bukan berarti kalau udah tua saya nggak usah invest dong. Nggak juga. Ini kan kita nggak tahu finishnya kita di mana. Kan kita, misalnya saya nggak ada. Kan investasi saya diturunkan ke anak saya untuk masa Betul, depan dia. Benar ya? Jadi tidak betul. ada yang sia-sia. Cuma di sini kita bilang kenapa anak muda perlu investasi. Itu, itu satu kenapanya ya. Terus apa? Nah, investasi kan sebenarnya banyak ya. Kalau kita ngomong sama engkau-engkau encing pasti investasinya beli ruko lah, beli apa gitu. Nah, kalau anak muda beli ruko, gue aja duit masih dikasih sama orang tua gitu kan ya, masih nunggu kiriman. Bisa nggak investasi? Bisa. Artinya apa? Kamu harus bisa ngatur duit kamu. Terus belinya apa? Nah, bisa beli saham. Sekali lagi saya bilang, beli sahamnya yang jelas ya. Sekalian spill, sahamnya kira-kira apa? Saya punya satu konten di Instagram feed saya, judul kontennya Rebahan Aja Cuan. Di situ ada
screenshot portfolio, itu tinggal dilihat ada keseragaman beberapa saham. Itu portfolio ada anak saya, ada itu portfolio orang-orang terdekat saya. Jadi kira-kira nanti teman-teman beli sahamnya apa tinggal lihat di situ. Terus oke. Oh, boleh nggak yang lain? Ada lagi logam mulia. Bentar gua ambilin. Nah, Nih keren ya, banget ya Celinda ya. nih ya. Ini kita nih bentar lagi Cincia kan minggu ini ya. Iya. Ini ya. Logam mulia ini punya anak gue. Jadi anak gue ada 2. Di sini ada namanya satu gitu ya. Jadi setiap habis Cincia, uang Cincianya itu boleh kamu ambil sebagian, tapi sisanya dibeliin ini, investasi ini. Jadi di belakang ditulisin, sorry ini dari reward. Beda. Jadi ini punya gua. Nah ini Cincia tahun lalu. Jadi kamu bisa beliin ini ditulis Cincia tahun berapa. Ini loh bisa diinvestasiin pakai kayak gini gitu. Jadi ini kan ada gram-gramnya ya. Kamu bisa pilih sesuai dengan ya uang yang ada saat itu. Jadi bisa nggak sih? Bisa sebenarnya pilihannya ada saham, ada ini. Karena nilai ini ya kalau kepepet, saya pernah kepepet mau nutup investasi, ininya pada dirubah bentuk dulu jadi bentuk yang lain. Tapi harga ini teman-teman yang ngerti analis band pasti tahu. Harganya kan naik terus dari 20 tahun yang lalu. Kalau saya sendiri mulai ini tuh mungkin udah 20 tahun. Dan harganya udah 300% naiknya. Jadi maksudnya itu yang investasi, maksud saya rebahan aja cuan. Gitu. Reksadana kalau saya karena udah ngerti saham, jadi saya langsung beli sahamnya. Kenapa? Saham kan ada dividen. Nggak semua saham ada dividen ya, teman-teman. Pilih saham yang rajin kasih dividen kayak gitu. Betul. Itu sih Ben jawabannya. Oke, ini kok terlalu komplit ya ini jawabannya. Aduh, Ini kecelok. teman-teman langsung diserbu aja nih IG-nya. Ini Celinda nih sudah di mama ya kebiasaan ngomong keluar semuanya. Terlalu semua daging yang diberikan ya. Gila doang. Ini sudah macam bikin webinar kita. Aduh, ya salah ya. Aduh. Ketelepasan. Ini sudah terlalu komplit ya guys ya. Jadi maksudnya gini, orang zaman dulu tuh selalu bilang kalau mau kaya tuh investasi ya. Zaman dulu kan orang belum ada saham ya, investasinya ya pasti logam mulia lah ya. Saya juga diajarin dari dulu, mama pasti bilang nabung tuh, beli emas. Kalau enggak ya beli dolar ya. Kalau ada duit beli tanah gitu kan. Apapun lah. Tapi kalau sekarang maksudnya nggak usah repot-repot. Kalau misalnya beli emas kita bingung nyimpan di mana, nanti takut kecolongan. Beli dolar ya, beli tanah nanti kena apa namanya, kena pajak misalnya. Ya paling gampang ya beli saham gitu loh. Rebahan pun bisa cuan. Tadi kata orang kalau rebahan cuan berdiri, apalagi lebih banyak lagi cuannya aja ya. Iya, bentar lagi bagi dividen loh. Iya. Jadi maksudnya gini loh, maksudnya yang dibeli juga saham-sahamnya daripada kita uangnya nabung di bank ya dibeliin saham-saham bank kan nggak boleh ya. Misalnya kan udah dibagiin dividen, kita nabung di bank juga tiap tahun nggak pernah dapat dividen, nggak pernah juga dikasih hampers lo kalau duitnya dikit ya kan, tapi kalau beli saham dikit kita tetap dapat dividen ya kan. Iya betul, gue baru kita taruh di bank nggak dikasih hampers, bener juga lo ngomong. Bener ya kan. Betul. Tapi kalau kita nabung mendingan beli saham, walaupun satu lot kita pun tetap dapat dividen gitu loh, setiap tahun tuh sudah pasti dapat dividen gitu ya. Jadi ini ini keren banget ya ngobrol-ngobrol sama Celinda nih. Jadi teman-teman itu ya kalau buat yang nanya tentang intinya belajar itu nggak pernah ada habisnya lah. Bahkan kita kadang malu ya sama orang-orang kayak Celinda yang sudah senior, sudah punya pengalaman banyak pun masih belajar, tiap hari aja masih nulis buku. Lah kita disuruh baca buku memalas banget. Disuruh belajar mah aduhai ya. Waduh, paling nanya besok naik apa saham. Aduh. Apa saham? Aduh, yang saya tahu sih kalau saya setiap gini ya, ini ngomong soal prioritas kan ngobrol ya Ben. Tadi kan ngomong prioritas. Sekarang terus terang prioritas saya tuh lagi di keluarga karena suami saya lagi sakit. Jadi tentu prioritasnya
itu. Berarti yang tadinya saham trading itu kan harus dipantau ya. Berarti kan saya lagi harus make sure saya ada waktu nggak untuk memantau. Kalau Betul. nggak ada waktu, berarti cari sahamnya yang kalem gitu ya, yang jangka waktunya lebih panjang. Nah, ketika saya nggak bisa melakukan itu, tapi kan saya tetap bisa mantau porto investasi. Ya udah, berarti tinggal nambahin yang investasinya aja gitu. Nanti tinggal nungguin dividen. Ini bulan Oh, Maret kan udah mulai iya, dividen. udah mulai panen-panen lagi ya kak. Kita ini juga ya doa Iya, yang terbaik juga untuk Koko nih, semoga cepat sembuh juga Cece dan juga iya. bentar lagi Sincia ya biar Sincia bareng ya dan juga buat Celinda nih banyak yang doain dari tadi. Amin. Cece panjang-panjang umur ya biar kita bisa terus belajar nih, jangan bosan-bosan nulis buku. Walaupun kami malas Cakep. baca, tapi kami pasti belajar kok. Jangan bosan-bosan tulis membagikan ilmu karena tadi ilmu apa buku itu salah satu warisan ya warisan bukan cuma untuk Betul. satu dua orang tapi untuk semua. Nah ada satu hal C yang saya mau nanya nih menarik banget ada juga di bukunya Celinda. Saya dulu begitu waktu masih rajin-rajinnya olahraga belum segempal sekarang. Sekarang sudah lagi malas. Waktu saya lagi rajin-rajinnya lari saya tuh selalu liapin Celinda, Koniki Hogan juga lari mulu ya. Jadi saya merasa setelah saya ikut lari gitu ya jogging pagi kok ada kesamaan gitu. Ada kesamaan bahwa di trading itu sama seperti kita itu lagi jogging, bukan kita sprint, bukan lagi adu Ya, cepat, bukan cepet-cepetan. Tapi kita bermain di psikologi, bertahan lama. Boleh nggak di-sharing dikit nih? Ada bukunya Celinda bagus banget tentang psikologi trading tadi. Kayaknya gambarnya juga waktu dia lagi running nih, iya, waktu lagi jamnya. Boleh di-share mungkin ini penting buat teman-teman ya. Kenapa? Jago fundamental, jago teknikal, kalau psikologi tradingnya nggak benar, pasti auto boncos. Pasti percaya deh. Karena saya sudah merasakan hal itu. Mungkin boleh di-sharing nggak, Cek? Untuk iya. sedikit tentang psikologi trading. Ini kan di buku Psychology Trading ini kan staying chill in market roller coaster. Jadi gimana sih caranya kita tenang ketika market tuh udah kayak roller coaster turun naik. Nah, ini lucu ya. Minggu lalu saya juga di syuting gitu ya sama satu acara ditanya, kamu sekarang kalau lihat harga turun naik deg-degan nggak? Enggak. Saya bilang gitu. Hah? Enggak. Enggak. Tapi tanya saya 10 tahun yang lalu. Ya iya, nangis-nangis malah iya ya. Tadi kan berenang segala macam gitu. Eee, Kenapa? Dulu saya pikir kalau saya mau bisa berhasil di dunia ini, itu jago analisa. Tapi ternyata ketika kita udah bisa dikit lah ya analisa, Hmm. kok masih ya ketika mencet suka ada yang nggak sabar segala macam kayak gitu. Ternyata psikologinya yang harus dijaga gitu. Nah, psikologi ini kan modal paling gede untuk trading itu adalah diri kita sendiri. Karena kita yang merancang, kita yang lihat, kita yang milih, kita yang mencet. Yang mencet beli kita, yang mencet jual kita juga. Kalau untung, thank you kita. Kalau rugi, ya kita juga gitu. Nah, gimana caranya? Salah satu tipsnya itu olahraga. Kenapa? Olahraganya boleh apapun ya, tapi karena saya lari, karena kalau lari nggak usah banyak mikir, kakinya satu di depan, satu di belakang, udah selesai gitu. Kalau saya suruh zumba ke kiri ke kanan, acak-acakan, kagak bisa begitu emang orangnya yang simpel-simpel aja gitu. Nah, waktu kita olahraga, ada satu hormon yang itu nyata adanya, ada namanya endorfin. Itu yang bikin bahasa saya nih, yang bikin otak kita agak tambah pinter. Kalau lagi sebelum olahraga agak agak bodoh, agak butek, olahraga, habis itu pasti sering. Banyak Saya inspirasi gitu. gitu. Iya, itu karena hormon itu ada di badan kita dan itu harus kena trigger. Sama lah kalau kita trading kalau udah ada trigger kan langsung buy gitu kan. Kalau belum ada trigger kan dia tunggu. Nah, otak kita gitu. Begitu kita olahraga kena trigger hormonnya keluar dan itu bikin lebih tercerahkan. Mau mau lagi ada masalah hidup, mau lagi bingung, kadang ya saya lagi ngelihat chart, ini sebenarnya nih saham bagaimana sih, butek gitu, mungkin sudah tidak objektif lagi, olahraga, abis itu lagi olahraga, lagi lari, mungkin mikir, oh mestinya saya harus lihat dari sisi ini.
saya harus cek dengan Betul. indikator ini. Atau misalnya habis kegocek gitu ya, kurang ajar ya Yes. nih saham ya. Gua udah analisa bener-bener dia ke sini tapi dia berlainan arah. Nah, berarti kan emosi kan lagi keluar. Bagaimana cooling down? Ya olahraga bisa jalan kaki. At least take time for yourself untuk bisa bisa bicara gitu. Untuk jujur, stop nyalain orang tapi review diri. Nah, itu ini di sini. Nah, ini perasaan-perasaan yang kayak gini. Kalau trading jangan nyalain orang. Ya ini. Jadi hal-hal yang biasa ditemui para trader lah ya, kayak gitu. Jadi ini eh, perenungan-perenungan yang saya dapat ketika itu rutin olahraga. Itu tercerahkan gitu. Ngelihat lagi lari di jembatan Semanggi langsung inget urutan grafik saham. Oh, gua ngerti kenapa ya dia kayak gitu. Gitu-gitunya tuh terjadi di saat olahraga. Jadi ya trading psychology perlu dipelajari dari sekarang gitu. Betul banget ya. Jadi semenjak saya waktu sering jogging, saya juga mulai belajar. Benar juga ya kata Celinda ya. Saya pikir-pikir. Dulu deg-degan waktu saya baru belum 1 kilo lari aja sudah deg-degan ya. Sekarang kalau sudah biasa lari 5 kilo kayaknya jantung saya agak sehat nih, sudah nggak deg-degan ya kan. Sama kayak trading kan. Awal-awal kayak beli 10 lot kayaknya, aduh keren banget nih, sudah deg-degan sudah. Sekarang sudah biasa aja Hmm. ya kayaknya. Dulu Hmm. begitu lot 500 ribu rasanya sudah aduh sedih banget. Nah, sekarang sudah biasalah, bagian dari trading ya kan, Yes, jadi seperti iya, itu. Jadi iya kayak betul. ya, ada satu kesatuan ketika kita maraton ya, nggak perlu adu cepat, nggak perlu adu hebat Iya, dengan orang, kita punya time limit, kita punya kesempatan sendiri-sendiri gitu. betul, Jadi di jogging betul. sama banget kayak di saham, kita bukan adu cepat, oh saya lebih hebat dari Celinda nih, atau saya lebih hebat dari orang lain. Nggak perlu, kita nggak perlu berlomba dengan orang lain, tapi lebih ke berlomba dengan diri Diri sendiri sendiri. ya Cek. Jadi itu keren banget loh, psikologi Jadi, tradingnya, filosofi dari Celinda. Silakan Cek. iya. Jadi eh, secara nggak sadar, secara nggak sadar, ketika kita rutin olahraga, mental kita itu terbentuk. Baik mental ketika olahraga, itu related sama mental ketika kamu menghadapi market. Waktu itu saya Hmm. sempat ikut ultra kan, ultra maraton. Jadi jarak di atas maraton. Itu bukan soal siapa cepat, tapi itu soal tentang mental gitu. Nah, ketika kita nggak usah jauh-jauh lah ya, kalau kita mau ikut half marathon atau maraton, kita perlu latihan. Nah, di saat latihan itu latihannya tidak sebentar, itu latihannya lama. Itu butuh disiplin dan mental gitu. Jadi pas lagi bosen, gue tetap harus olahraga. Secara nggak sadar, itu membangun mental saya. Jadi ketika menghadapi market, juga ketika menghadapi kehidupan saat ini. Betul, Gitu. betul. Ih, keren banget ya. Nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol sudah hampir 1 jam nih, Ce. Iya. Mungkin ada sedikit closing statement nih dari Celinda buat teman-teman yang masih mau belajar saham, yang nggak pantang mundur, ya tidak putus asa walaupun sudah dibenjol-benjolin market, biar tetap bangkit lagi. Mungkin closing statement dari Celinda untuk kita semuanya. Silakan, Ce. Oke, market adalah guru yang paling baik. Kalau misalnya kamu kesel sama market, eh, coba untuk baikkan dulu ya, dan tetap terus semangat karena eh, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kamu nggak patah semangat untuk mempelajari, mengerti bahasanya si market, percaya deh, akan datang waktunya kamu akan mengerti dan kamu bisa dansa sama market. Saya kelihatannya gampang ngomong gini karena saya pernah denger dulu. Enak aja lu ngomong, tapi setelah saya ngelewatin prosesnya, bener kok. Asal yang tadi, ilmu, sabar, kayak gitu. Jadi tetap semangat dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itu. Asik, keren banget. Thank you banget Celinda buat hari ini. Kesempatan waktunya sebentar lagi Imlek ya. Kita mau melewati tahun 2024 yang baru dan tahun baru Imlek yang baru dengan semangat yang baru juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya. Kapanpun kita digebukin market, ingat kembali bahwa kita harus belajar, kembali belajar lagi ya.
Dan ini jangan Ya, lupa sebelum kita akhiri, buat teman-teman yang belum follow ya, belum follow Celinda, silakan di follow @linda_vibo_princess, dan juga yang belum follow saya di Ben Sire, silakan teman-teman follow, dan silakan screenshot IG live kita pada malam hari ini dan tag kita berdua plus IDX Jambi, kita mau bagi-bagi hadiah. Semoga kita bisa ketemu lagi Celinda. Salam sehat selalu buat Celinda dan keluarga. terima Selamat juga kasih. merayakan tahun baru Imlek ya, sebentar lagi kongsi-kongsi, dan kita Kongsi-kongsi. semoga segera bisa ketemu nanti kalau saya di Jakarta, kita boleh ngobrol-ngobrol dan ngopi-ngopi bareng. Thank you Celinda Sip, atas waktunya, berkabar. semoga bermanfaat buat Bye. kita semuanya. Thank you. Bye.